Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Barasa Fitri, NIM 2102111002036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Kesimpulan. Yang pertama yaitu cover. Sampul KIT merupakan konfirmasi yang berkaitan dengan penulisan, baik judul, nama penulis, identitas, dan hal lain yang diperlukan. Yang kedua yaitu daftar isi, adalah daftar halaman yang berisi informasi mengenai bab, subbab, dan juga penjelasan lainnya yang berada pada KIT. Yang ketiga yaitu daftar tabel. Daftar tabel adalah daftar yang berisi informasi mengenai seluruh tabel beserta atau halaman di mana tabel tersebut berada di dalam KIT. Daftar dibuat untuk membantu pembaca untuk menemukan lokasi seluruh gambar maupun tabel. Yang keempat yaitu daftar gambar, merupakan sebuah daftar berisi informasi seluruh gambar beserta halaman di mana gambar tersebut berada dalam KIT. Yang kelima yaitu ucapan terima kasih. Kata pengantar adalah bagian dari sebuah karya ilmiah yang berisi ucapan rasa syukur serta terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan karya ilmiah. Yang keenam yaitu abstrak. Pada KIT berisi ringkasan isi dari karya ilmiah sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui inti dari karya ilmiah tersebut. Penulisan abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata dan sudah termasuk di dalamnya penjelasan singkat mengenai metode, tujuan, hasil, dan kesimpulan di dalam abstrak. Yang ketiga yaitu kesimpulan, berisi jawaban atas rumusan masalah atau tujuan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti pada KIT. Kesimpulan tersebut didapat dari temuan yang didukung data yang diperoleh melalui proses penelitian. Oleh karena itu, jangan sampai membuat kesimpulan jika tidak memperoleh melalui penelitian atau dukungan data. Yang kedelapan yaitu saran. Saran ini berisi pemecahan masalah dari peneliti. Saran yang diberikan harus berangkat dari kesimpulan dan saran yang diberikan harus berdasarkan pada temuan penelitian. Oleh karena itu, saran tidak bisa diberikan atas kehendak peneliti saja tanpa didukung oleh data. Yang kesembilan yaitu implikasi. Implikasi penelitian pada dasarnya adalah arti kesimpulan yang kita tarik dari hasil penelitian kita dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut penting bagi kebijakan, praktik, atau teori. Namun, implikasi perlu dibuktikan dengan bukti-bukti dan juga parameter yang harus dijelaskan dan batasannya diperhitungkan untuk menghindari generalisasi hasil yang berlebihan. Yang ke-10 yaitu kepustakaan atau daftar pustaka, berisi kumpulan sumber yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Yang ke-11 yaitu lampiran, berisi tabel-tabel pengujian statistik, foto saat proses melakukan pengamatan, dan juga wawancara, salinan kuesioner, dan dokumen-dokumen yang lainnya mendukung. Lampiran ini dimasukkan agar penelitian yang dilakukan dapat dipercaya baik dari proses sampai hasil penelitiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu analisis cluster hierarki atau bertingkat. Kira-kira clustering atau analisis cluster hierarki menggunakan proses clusterisasi bertingkat. Yang ketiga yaitu analisis konjuit. Menurut Harry 1995, analisis konjoin merupakan salah satu teknik yang sangat spesifik diperuntukkan guna memahami bagaimana suatu keinginan atau preferensi seorang konsumen terhadap suatu produk maupun jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Analisis ini sangat berguna untuk membantu merancang karakteristik produk baru, membuat konsep produk baru, membantu menentukan tingkat harga saat memprediksi tingkat penjualan. Analisis konjoin sangat erat hubungannya dengan profit produk. Profit produk ini adalah stimulasi yang merupakan kombinasi taraf-taraf dari suatu atribut. Tujuan analisis konjoin adalah untuk memperoleh skor kegunaan yang mewakili kepentingan setiap aspek produk. Baik,
sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.